Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lebih baik kita berdoa dulu. Boleh Haikal dipimpin? Attention please. Before we study, let's pray together. Start to pray. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haikal. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Lanjutan. Boleh Aisyah dipimpin? Semuanya dimohon untuk berdiri dulu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Semuanya boleh duduk lagi. Oke, sebelum kita mulai, apakah masuk semua hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah. Semuanya sehat? Semuanya happy hari ini? Apakah ada yang belum sarapan? Banyak yang belum sarapan ya? Apakah nggak biasa sarapan? Apa emang sarapan aja?
kerusakan dan bunyi atau dari pembenaran. Ya kan? Coba saya tes, saya lihat lagi hal yang masih ingat atau tidak. Apakah kalian tahu sifat-sifat cahaya itu apa aja? Ada yang tahu nggak sih? Apa Haikal? Gambar terus yang lain. Dapat dilaikan, yang lain? Dapat dipantulkan, apa lagi? Dapat menembus udara bening, ada lagi? Dapat dibiaskan, satu lagi? Ya, tepat sekali. Cahaya jika dihalangi akan membentuk bayang. Nah, sekarang kita masuk ke materi ekosistem. Ya, ini masuk ke bab topik kedua, bab selanjutnya. Jadi kalian udah belajar tentang cahaya dan bunyi. Sekarang masuk ke bab 2 yaitu ekosistem. Sebelumnya saya mau tanya, kira-kira hewan itu mendapatkan energinya dari mana sih? Ada yang tahu nggak? Dari mana? Makanan, betul. Tapi hewan itu makannya apa? Kalau kita manusia, kita untuk mendapatkan energi kita makannya apa? Ayam, sayuran, kacang-kacangan, kita bisa makan kacang, apa lagi? Nasi. Nah, kalau hewan makan nasi juga nggak? Nah, coba saya tanya, kalau ular makannya apa? Daging. Biasa bisa contohnya hewan apa? Katak, oke, boleh. Kalau ular makannya katak. Kenapa ular makannya katak? Kenapa ular nggak makan daun atau nggak makan tumbuhan? Ya tahu? Kenapa ular itu makannya untuk mendapatkan energinya? Dia memakan daging, contohnya hewan yang katak, musang dan lain-lain. Kenapa dia nggak makan tumbuhan? Ada yang tahu nggak? Karena ular adalah hewan karnivora. Dia adalah pemakan daging. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu menentukan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Yang kedua, menganalisis peran makhluk hidup agar rantai makanan. Yang ketiga, menyusun contoh rantai makanan dalam suatu ekosistem. Nah, sebelum saya lanjut lagi, kalian udah tahu ini belum? Yang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, tapi ada gerakan tangannya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Bisa? Coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Nah, tepuk 4 ada perbedaannya. Tepuk 4. Cepat. Tepuk 4. Tepuk 4. Nah, kalau tepuk 5, tepuk 5. Bisa? Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 2. Ayo. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 3. Ayo fokus lagi. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 3. Oke, tepuk tangan untuk kita. Nah, sebelum kita masuk, saya punya video. Kalian bisa tonton terlebih dahulu. Kelihatan semuanya? Boleh ditonton.
Sepertinya pertemuan suara sampai ke daerah sana. Masih masyarakat kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu sih. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku ini lang? Lihat pemandangan. Asik. Toh kesaran. Kamu sarapan dulu hari ini. Ah. Aduh, aku tuh. Oke, sampai sini kira-kira. Coba ada yang berani nggak? Apa sih maksudnya dari video yang tadi saya berikan? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Nggak usah takut salah. Kita di sini lagi belajar. Jadi kalau salah, tidak akan saya beri. Ada yang berani? Maksud video itu apa? Pak, kalau menurut saya videonya tentang ini, Pak. Pak, menurut saya videonya isinya hewannya ini, Pak. Ada yang berani? Atau ini deh, coba saya tanya lagi, kenapa sih? Kenapa tadi itu ular itu makan kodok, tapi jangkritnya
Jadi dia memakan makanan yang bisa dia makan. Apakah ular bisa makan gajah? Bisa, kegedean ya. Apakah ular bisa makan buah-buahan? Tidak bisa, karena ular hewan karnivora atau pemakan. Nah, selanjutnya kita masuk dulu materinya tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup di sebuah lingkungan. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara makhluk hidup dan juga hidup. Makanya seperti tadi, jangkrik butuh energi, makanya jangkrik itu harus memakan daun-daunan, rumput. Tapi kodok juga butuh energi, makanya kodok bisa memakan jangkrik. Kalau dari video tadi. Tapi ular juga butuh energi kan? Makanya ular itu memakan kodok. Pertanyaannya, kalau ular tidak memakan kodok, apa yang terjadi? Ular akan. Tapi apa yang terjadi dengan kodok? Ularnya akan semakin sedikit karena dia akan semakin banyak yang mati. Tapi kodoknya akan semakin banyak karena tidak dimakan oleh ular. Itulah yang ada di dalam ekosistem atau hubungan timbal balik. Nah, makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Seperti tadi, ya, jangkrik itu bisa menjadi sumber energi bagi katak. Jadi jangkrik itu dapat dimakan katak untuk menjadi sumber energinya katak agar kataknya bisa tetap hidup. Sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Proses tersebut dinamakan dengan rantai makanan. Nah, inilah kita akan perdalam lagi tentang rantai makanan. Nah, rantai makanan itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri. Jadi dia tidak perlu memakan atau mencari energi dari makhluk hidup lain. Itu yang disebut produsen. Ya, makanya contohnya di sini ada tumbuh-tumbuhan hijau. Keberadaannya tidak bergantung pada ketersediaan makanan, akan tetapi keseimbangan alam. Jadi produsen ini dia itu tidak memakan hewan lain atau makhluk lain. Produsen ini biasanya dia hidup sendiri, dia menghasilkan makanannya sendiri. Nah, disitulah tumbuhan berfungsi sebagai produsen, dia mencari makanannya sendiri dalam proses fotosintesis. Dia membutuhkan air dan sinar matahari untuk proses fotosintesis, untuk nutrisinya sendiri, untuk energinya sendiri. Itulah yang disebut produsen. Oke? Nah, yang kedua itu ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 ini merupakan konsumen yang langsung memakan tumbuhan atau organisme yang bukan sebagai produsen. Jadi konsumen tingkat 1 ini adalah makhluk hidup yang memakan tumbuh-tumbuhan atau yang memakan produsen. Paham? Jadi biasanya konsumen tingkat 1 itu dia itu hewan-hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya ini ada rusa, ikan kecil, belalang dan lain-lain. Di sini saya ambil contoh kelinci. Kelinci makannya apa? Wortel. Apakah wortel bisa memakan hewan lain? Tidak. Wortel itu adalah tumbuhan yang memproduksi energinya sendiri. Selanjutnya di sini ada konsumen tingkat 2 atau konsumen paling akhir. Ini disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Ya, posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Jadi biasanya konsumen tingkat 2 ini atau konsumen terakhir puncak rantai makanan itu adalah hewan-hewan predator. Ya, hewan-hewan pemakan daging atau pemakan segala.
Dan biasanya hewan-hewan ini itu tidak dibunuh atau tidak dimakan oleh makhluk hidup. Contohnya di sini ada elang. Ada yang tahu nggak elang itu bisa dimakan atau tidak oleh hewan lain? Tidak kan? Makanya tadi dalam video yang pertama saya tayangkan itu posisinya elang itu tidak dimakan tapi dia mati sendiri. Itulah yang disebut puncak rantai makanan atau konsumen paling akhir. Nah, di sini ada rantai makanan contohnya ya, yang saya berikan ini adalah yang pertama produsen, ingat ya. Tumbuhan ini produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri dari fotosintesis. Kemudian konsumen tingkat satunya di sini ada kelinci. Jadi kelinci ini memakan tumbuh-tumbuhan, makan wortel, makan timun, makan selada dan sebagainya. Kemudian kelinci ini bertandingkan menjadi konsumen tingkat satu. Lalu di sini ada konsumen tingkat 2, yaitu ada elang. Elang ini merupakan hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci sehingga di rantai makanan ini elang berperan sebagai konsumen tingkat. Nah, cara menggambarkannya untuk rantai makanan ini seperti ini cara simbolnya. Jadi rumput, beri tanda panah ke kelinci, kelinci beri tanda panah ke elang. Pertanyaannya, apakah hanya bisa pada konsumen tingkat 2? Ada nggak konsumen tingkat 3, tingkat 4, 5, 6, 7, 8? Ada nggak? Ada. Jadi, Pak, Bapak kan mengajarkan kita cuma sampai konsumen tingkat 2, berarti konsumen tingkat 2 itu konsumen akhir dong? Tidak selamanya konsumen tingkat 2 itu ada di konsumen paling akhir. Bisa aja di sini kelinci dimakan sama musang, musang dimakan sama ular, ular dimakan sama elang. Jadi konsumennya ada. Pertanyaannya lagi, ada nggak rantai makanan yang sangat pendek dari produsen langsung ke konsumen tingkat akhir? Ada yang tahu? Dari tiga data saya tahu contohnya ini. Ada yang tahu? Apakah ada? Menurut kalian ada atau tidak? Ada. Tapi nggak tahu contohnya apa? Apakah tahu contohnya? Apa? Padi sama belalang. Hampir betul. Kalau padi, belalang bisa dimakan kodok, kodok bisa dimakan ular, ular bisa dimakan elang. Contohnya yang lain? Oke, ini saya punya contohnya. Ini contoh rantai makanan pendek. Jadi ada rumput dan gajah. Kira-kira predator mana yang bisa memakan gajah? Apakah elang bisa memakan gajah? Apakah harimau bisa memakan gajah ketika ia hidup? Tidak bisa. Jadi di sini rantai makanan itu tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Ya, karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang. Gajah itu hewan herbivora kan? Nah, jadi gajah yang memakan rumput, kemudian dia sebagai konsumen tingkat akhir. Jadi konsumen tingkat akhir itu tidak selalu hewan-hewan karnivora atau omnivora, tapi hewan herbivora contohnya gajah itu bisa juga. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu kemudian setelah elang mati itu bagaimana? Apakah mati saja atau ada kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Betul sekali. Kata Haikal akan diuraikan oleh jamur atau bakteri. Inilah yang disebut sebagai dekomposer atau pengurai. Ya. Lalu siapa yang akan makan elang? Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Hasil penguraian ini akan membentuk humus dalam tanah. Humus dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain. Sehingga proses makanan dan dimakan
Proses makan dan suatu ekosistem akan menjadi siklus yang terus berputar. Oke, jadi contohnya kita tadi di video dari sebentar. Contohnya dari tumbuhan atau tanaman hijau, kemudian dimakan sama jangkrik. Lalu jangkrik sebagai konsumen tingkat 1 dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian katak dimakan oleh konsumen tingkat 3 yaitu ular, betul. Dan yang terakhir ular dimakan oleh konsumen tingkat akhir yaitu elang. Dalam videonya elang tersebut mati, kemudian ia diurai oleh bakteri dan juga atau jamur. Setelah diurai, kemudian elang tersebut menjadi busuk dan dia hancur menjadi humus, dan humus tersebut dapat membantu tanaman menjadi subur kembali. Baik, kalian di sini ada tahu kalau misalnya ada pernah menanam tumbuhan di rumah? Ada namanya pupuk untuk membantu tanaman tetap subur kan? Nah, itu bisa menjadi pupuk. Kalau di alam ekosistem hutan dan sebagainya, elang itu ketika membusuk, ketika sudah diurai, dia bisa menjadi pupuk bagi tanaman-tanaman sekitar. Oleh sebab itu tanamannya bisa subur, dia melakukan fotosintesis, kemudian dapat dimakan lagi oleh jangkrik, jangkrik dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dimakan lagi elang mati, diuraikan oleh bakteri, tanaman yang menjadi subur kembali, terus berputar seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada contoh ada makanan pendek juga. Jadi ini ada tanaman mati yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Jadi dari produsen bisa langsung ke dekomposer. Tapi di sini ada contoh lain di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanaman mati dimakan oleh cacing tanah, kemudian cacing tanah dimakan burung mati, diurai kembali oleh bakteri menjadi tanaman yang mati kembali bisa dimakan oleh cacing tanah. Terus berputar seperti itu. Itu yang disebut rantai makanan. Nah, rantai makanan itu tidak hanya ada di daratan saja. Tadi kan contohnya kan ada di daerah mana? Ada di sungai kan? Ada jangkrik, katak, ular, elang. Tapi di sini saya ada contoh rantai ekosistem di rantai makanan di ekosistem laut. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak. Jadi produsennya di sini bukan hanya tumbuhan. Kalau tumbuhan kan ada beberapa yang di laut, ada beberapa di darat. Tapi produsen di laut ini biasa disebut dengan hewan fitoplankton. Jadi dia tidak terlihat oleh mata manusia. Dia bentuknya sangat kecil. Nah, rumput laut dan lamun juga bisa menjadi produsen pada ekosistem laut. Ya. Nah, ini contoh-contohnya nih. Yang pertama produsennya ada apa ini? Fitoplankton. Kemudian fitoplankton dimakan sama konsumen tingkat 1. Di sini ada apa? Zooplankton atau zooplankton. Setelah itu, di sini zooplankton dimakan oleh konsumen tingkat 2. Ikan-ikan kecil, kemudian dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ikan-ikan sedang, kemudian yang terakhir dimakan oleh puncak rantai makanan. Ikan-ikan besar. Ikan besar mati, kemudian dia membusuk, bagiannya diurai kembali dan menjadi makanan atau proses fotosintesis untuk laut, plankton dan lainnya. Sama seperti kayak tadi di ekosistem hutan atau di sungai. Dia bentuknya sama dari manusia dimakan konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2 dan seterusnya sampai konsumen puncak rantai konsumen akhir
sebagai rantai makanan, kemudian yang mati dimulai kembali oleh bakteri dan dapat menjadi energi atau membantu fotosintesis produksi. Nah, ini contoh menggambarkan rantai makanan. Ini gambarnya seperti ini. Produsennya yang mana? Yang mana? Yang rumput ini yang disebut kemudian rumput dimakan oleh belalang atau jangkrik. Jangkrik di sini dimakan oleh katak. Berarti katak di sini sebagai konsumen tingkat. Kemudian katak dimakan oleh ular, dimakan oleh belerang di sini sebagai konsumen tingkat akhir atau tingkat 4. Kemudian ketika elang mati, elang akan dimakan oleh jamur atau bakteri yang akan membantu terjadi fotosintesis pada rumput. Ini akan terus berputar. Makanya tadi saya tanya, jika di sini ularnya tidak ada atau ularnya tidak memakan katak, apa yang akan terjadi? Ularnya akan semakin sedikit, kataknya akan semakin banyak. Nah, di sini saya punya alat. Ini kalian bisa lihat dulu. Ini saya buat contoh rantai makanan pada ekosistem hutan. Ya, kita bedah dulu di sini. Di sini ada produsen. Produsennya apa? Rumput. Kemudian saya beri tanda panah di sini. Ya, di sini produsennya adalah rumput. Ya kan? Nah, kemudian saya beri tanda panah di sini. Setelah produsen itu apa? Konsumen tingkat 1. Di sini saya punya kambing sebagai konsumen tingkat 1. Kambing namanya apa? Taruh di sini sebelahnya. Kemudian saya beri tanda panah lagi. Selanjutnya konsumen tingkat berapa? 2. Biasanya konsumen tingkat 2 itu memakan apa? Memakan daging. Jadi dia memakan kambing di sini. Saya punya ini apa namanya? Serigala. Kelihatan yang di sana? Kelihatan? Nah, selanjutnya saya beri lagi panah di sini. Saya punya harimau sebagai konsumen tingkat 3 atau bisa disebut dengan konsumen A. Saya beri tanda panah lagi. Nah, dan yang terakhir di sini ada pemulai. Dia yang bertugas sebagai di sini ada jambu yang bertugas sebagai pemulai. Ketika hewan harimau mati, ketika menjadi bangkai, dia akan diurai menjadi humus dan akan membantu terjadinya peristiwa fotosintesis pada rumput. Nah, saya mau coba lihat. Saya mau minta, apakah ada yang berani, laki-laki 1, perempuan 1 untuk maju ke depan? Ayo, Pak, saya berani Pak, tanpa ditunjuk. Hebat ya, hebat ya. Ada yang berani? Boleh kamu? Nah, oke, sini maju nggak apa-apa. Di sini saya punya ekosistem sawah. Ada padi, ada jagung, ada
keluar ada lap. Tangan-tangannya bisa kamu tempel di sini. Oke, mana dulu tulisannya? Oke, terima kasih Sakila. Silakan duduk kembali, kita bisa bareng-bareng. Di sini saya memilih ekosistem sawah. Ya, di sini Sakila untuk produsennya dia mengambil padi. Ya, di sini untuk dalam ekosistem. Selanjutnya dia Sakila ini menaruh di sini apa? Belalang. Ini sebagai konsumen tingkat 1. Selanjutnya pada konsumen tingkat 2 di sini siapa yang memakan belalang? Dia sebagai hewan karnivora, dia bertugas sebagai konsumen tingkat 2. Dan yang terakhir sebagai pencerna makanan atau konsumen tingkat air, di sini ada kemudian elang diurai oleh jamur atau komposer, kemudian dapat menjadi humus untuk air. Betul tidak teman-teman? Tepuk tangan untuk Syakila. Oke, selanjutnya tadi perempuan udah, laki-laki coba siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa? Coba yang berdiri, yang ditunjukkan siapa yang berani? Ayo, ada yang berani? Masa kalah sama perempuannya? Perempuannya berani tadi, saya berani Pak. Sakila berani tadi. Yang lainnya, laki-lakinya boleh maju silakan.
saya memilih ekosistem laut. Boleh? Oke, terima kasih ya Kak. Kita periksa lagi. Di sini ekosistem laut. Jadi di sini ada produsennya, ini adalah di sini saya memakai telur ikan kecil. Ya, dia sebagai produsen. Ya. Kemudian di sini produsen akan dimakan oleh ikan-ikan kecil sebagai konsumen tingkat. Nah, setelah itu dimakan lagi oleh konsumen tingkat 2. Di sini ada apa? Gurita sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian gurita dimakan oleh konsumen tingkat 3 atau puncak rantai makanan. Di sini ada hiu. Dan hiu diurai lagi oleh bakteri yang akan membantu produsen untuk mendapatkan energi. Betul nggak teman-teman? Tepuk tangan untuk Atan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham, di sini saya ada beberapa soal yang kalian kerjakan secara berkelompok, ya. Nah, kelompok 1 ini saya pilih aja langsung. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke? Ini kelompok 1. Kelompok 1 dan kelompok 2, cara pengerjaannya. Jadi, perhatikan dulu. Kelompok 1 kelompok 2, cara pengerjaannya. Kalian perhatikan dulu, ini beberapa rantai makanan yang ada dalam satu gambar. Ya. Kemudian kalian tulis kerjakan di sini. Soal pertama, rantai makanan yang dapat dibentuk. Jadi di sini kalian lihat rantai makanan mana yang bisa dibentuk, itu kalian tulis saja. Oke? Misalnya dari sini dari pohon kemana? Pohon konsumen tingkat 1-nya apa, konsumen tingkat 2-nya apa, konsumen tingkat 3-nya apa, pemulainya apa, dan seterusnya. Ini ada 3, jadi kalian bentuk 3 aja. Oke? Dan ini ada beberapa pertanyaan lagi, kalian bisa langsung jawab. Paham? Nanti kalau bingung saya akan berputar. Jadi bisa dapat membantu kalian. Kerjakan secara berkelompok ya. Untuk kelompok 4 dulu, kelompok 4 ya. Di sini saya punya beberapa gambar. Jadi di sini ada sediakan di sini dan juga lem. Nah, ini dibuat semuanya, ini ada kuahnya, ada tanda tangannya. Kemudian kalian tempel di, ya, ada juga. Ini beberapa pertanyaan. Oke? Paham? Silakan nih. Digun. Untuk kelompok 3, ini kalian, ini saya punya video, ya. Videonya itu saya
saya berikan ke kalian, jadi kalian bisa langsung kerjakan. Jadi di sini videonya ada video latihan makanan seperti yang tadi. Kalian lihat videonya. Kalian tulis kira-kira ada tema makanan apa aja dalam video ini. Ini tulis apa juga. Oke, semuanya silakan kerjakan. Boleh bagi-bagi kelompok, betul. Ada yang duduk, ada yang orang, ada yang tulis. Ya. Itu penting. Ya. Kalau salah bilang enggak, solusinya apa? Sudah selesai? Sudah? Jadi apa plankton? Nah, tapi juga sebagai
Hah? Udah? Ya, gitu aja. Oke, tunggu sebentar ya. Sudah? Boleh dikumpulkan? Ya? Oke, terima kasih. Sudah? Belum. Sudah? Udah, satu aja. Oke, kita kumpulkan. Kelompok 4 sudah? Ayo kita bukakan. Boleh. Bisa ya? Itu aja. Nanti gantian yang beres. Coba mulai mana? Sudah? Oke, terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa bikin banyak biar kalian bisa pilih. Kalian sudah? Ini punya kalian. Nanti kalian presentasiin. Sini deketan. Sini deketan. Ya, nanti presentasiin ya. Ini punya kalian. Nanti presentasikan. Oke, presentasi kelompok pertama saya mau dari kelompok 1 dulu deh. Boleh ayo maju ke depan.
Silakan maju ke depan. Kelompok 4 sudah? Ya. Oke, semuanya perhatikan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembar kerja mereka yang sudah mereka kerjakan. Ayo kelompok 4 perhatikan sambil perhatikan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tunjukkan ke teman-teman kalian ini hasil diskusi kelompok kami. Atau audio yang memegang sambil membaca jawabnya bisa dibaca. Nah, kamu sebutkan aja. Ini hasil diskusi kelompok kami. Nah, yang pertama ada makanannya, ada padi, ada apa, ada apa. Boleh, silakan. Dari kelompok kami. 1. Pohon. 2. Ayam. Elang. Bakteri atau jamur. 2. Rumput. Tikus. Ulat. Bakteri atau jamur. 3. Rumput. Belalang. Ayam. Elang atau bakteri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Boleh, silakan dulu kelompok 1. Ini yang boleh dikumpulkan lagi. Terima kasih Gio dan teman-teman. Oke, semuanya. Karena waktu sudah habis, jadi presentasinya, presentasinya akan saya lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya, sebelum saya lanjut lagi, apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Oke, buka buku tulisnya semuanya, boleh. Buka buku tulisnya. Jadi buka. Saya punya soal untuk kalian kerjakan di rumah. Ya. Soal pertama. Soal pertama. Sebutkan komponen-komponen. Sebutkan komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Sebutkan komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Ya. Nomor 2. Sebutkan Sebutkan 3 contoh hewan
yang ada pada konsumen tingkat 1. Sebutkan 3 contoh hewan yang ada pada komponen konsumen tingkat 1. Oke. Yang ketiga, bentuklah atau buatlah rantai makanan pada ekosistem. Buatlah rantai makanan pada ekosistem. Yang pertama ada laut, kemudian ekosistem hutan, dan ekosistem sawah. Kalian boleh buat beberapa konsumen, terserah kalian. Mau pas yang mau buat 4 konsumen boleh, pas yang mau buat 3 konsumen boleh, pas yang mau banyak konsumennya boleh. Oke? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah dicatat semua? Oke. Ini kalian kerjakan di rumah. Ya. Kalian kerjakan di rumah tuh. Nanti besok akan saya periksa kembali hasil evaluasi atau hasil kerja kalian. Nah, karena ini masih materi awal, perbaikan dan pengayaan akan dilakukan pada akhir topik yang akan terdatang. Jadi setelah topik ekosistem sudah selesai, baru kita akan melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Ya. Jadi kita sudah belajar tentang rantai makanan. Saya lihat tadi LKPD-nya udah bagus-bagus. Ketika saya muter, saya melihat kalian ternyata kalian sudah paham tentang rantai makanan. Kemudian ketika bersama Alika, Syakila, kemudian mempresentasikan atau mencoba media yang sudah saya buat, media yang saya bawa sudah paham semua. Jadi saya rasa kalian sudah paham tentang rantai makanan. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang jaring-jaring. Jadi kalian pas saya mau belajar di rumah boleh. Jadi kalian boleh baca-baca dulu dari makanan itu seperti apa. Oke? Nah, tadi kira-kira coba saya tanya lagi. Dalam rantai makanan ini kira-kira komponennya itu ada apa aja sih? Ada apa aja tadi komponen pada rantai makanan? Produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 boleh. Boleh mau ada konsumen tingkat 4 dan yang terakhir ada konsumen akhir dan yang terakhir komponen yang terakhir ada pengurai atau dekomposer. Nah biasanya, coba saya tanya lagi, hewan-hewan produsen hewan-hewan konsumen tingkat 1 itu dia itu pemakan apa? Tumbuh-tumbuhan atau biasa disebut dengan hewan herbivora. Kalau konsumen tingkat akhir dia biasanya hewan pemakan apa? Daging dan pemakan segala. Atau biasa disebut pemakan daging itu apa? Karnivora. Dan pemakan segala itu disebut sebagai omnivora. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua? Coba lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3, tepuk
dirapikan dulu. Kembalikan ke tas. Dirapikan lagi buku-bukunya. Boleh sini apa namanya? Rem sama dinding bukunya. Satu lagi. Oke, sudah? Sudah ganti? Oke, boleh Haikal dipimpin doanya. Attention, please. Before we go home, let's pray together. Start to pray. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haikal. Saya ingatkan kembali untuk soal-soal yang tadi saya berikan. Kalian jangan lupa kerjakan di rumah. Ya. Besok saya akan periksa hasil jawaban dari Oke, terima kasih semuanya telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.